Kami dari kelompok L membuat program yaitu Sistem Pengelolaan Gym yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai kepemilikan member dan penggunaan fasilitas yang ada di dalam gym. Jadi, aliran yang akan kami gunakan adalah aliran iteratif. Alasan kami menggunakan aliran iteratif adalah karena memudahkan kita untuk merancang secara berulang agar meminimalisir kesalahan. Metode yang kelompok kami gunakan ialah metode prototyping. Alasan kami memilih metode ini karena dapat memudahkan pengembang dalam mengetahui produk yang diharapkan. Metode ini pun dapat dilakukan berulang seperti aliran iteratif. Metode ini pun fleksibel dan mudah untuk diimplementasikan. Workflow pembuatan kartu member gym. Yang pertama, pelanggan ke pegawai untuk membuat kartu member. Lalu, jika pelanggan ingin membuat kartu member bulanan, maka kartu yang dipakai itu hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Jika pelanggan ingin membuat kartu member harian, maka kartu yang dipakai hanya dalam jangka waktu 1 hari. Lanjut, workflow kehilangan kartu member. Yang pertama, pelanggan ke pegawai untuk membuat kartu member. Lalu, pelanggan melapor kepada pegawai bahwa pelanggan kehilangan kartunya. Lalu, pegawai memberi denda kepada pelanggan tersebut. Lalu, pelanggan membayar denda kepada pegawai. Lalu, pegawai memberi kartu baru dan pelanggan mendapatkan kartu baru. Workflow jika merusak fasilitas gym. Yang pertama, jika pelanggan merusak alat fitness, pegawai mengganti rugi sepenuhnya. Jika pelanggan merusak sarana dan prasarana seperti kaca dan lain-lain, pegawai meminta ganti hanya sekian persen karena di dalam gym tidak hanya 1 orang pemakai, tetapi banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok L ingin mewawancarai narasumber dari pihak gym. Bisa perkenalkan dengan siapa? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Harry. Saya pemilik dari Orange Fitness, salah satu gym yang berada di daerah Rorotan, Cakung, Cilincing. Jadi kami ingin mewawancarai tentang sistem pengelolaan dari gym tersebut. Ya. Yang pertama, kapan jam buka dan tutupnya gym? Ya, kita mulai buka itu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10 malam, ya, atau kurang lebih sekitar 14 jam ya, kurang lebihnya. Karena meskipun kita buka tutupnya itu di jam tersebut, tapi kadang-kadang lebih sih. Kita baru tutup kadang-kadang sampai jam 10 atau setengah 11 malam. Tergantung member masih ada atau enggak gitu. Kira-kira kapan sih waktu yang paling tenang untuk mengunjungi gym? Ya, waktu yang tenang, mungkin waktu yang tepat kali ya. Waktu yang tepat, lebih tepatnya saya sarankan member untuk datang di pagi hari, karena pagi hari itu memang bagus untuk kesehatan. Selain itu juga rata-rata di gym manapun rata-rata kalau pagi hari rata-rata secara traffic kurang begitu ramai, jadi lebih tenang ya untuk melakukan latihan, bisa lebih maksimal, tidak harus menunggu antrian pemakaian alat dan lain-lain gitu. Tapi ya itu tadi ya, yang paling penting sih kalau pagi hari itu
badan kita masih fresh, masih segar bugar ya, tidak karena sisaan tenaga gitu. Kalau misalkan sore atau malam kan biasanya sisaan tenaga karena kita habis kerja atau habis pulang sekolah, pulang kampus gitu ya. Jadi pasti hasilnya kurang maksimal. Gimana sih cara latihan yang baik untuk pemula? Iya, kalau pemula biasanya kita selalu menanyakan ya objektifnya dia untuk ikut nge-gym itu apa gitu ya. Karena dari beberapa pengalaman kemarin objektifnya pasti beda-beda. Ada yang pengen sekedar sehat aja, ada yang pengen menurunkan berat badan, ada yang pengen punya badan ideal, ada juga yang pengen berotot gitu ya, atau meningkatkan stamina juga ada juga. Nah, dari objektif itulah mereka akan kita arahkan untuk membuat satu program latihan atau susunan jadwal yang kita buatkan untuk mereka, dan mereka juga harus patuhi ya gitu. Dan untuk pemula pasti kita juga arahkan untuk mereka menggunakan alat-alat kardio terlebih dahulu ya, untuk meningkatkan suhu tubuhnya atau meningkatkan stamina di badannya dia ya. Setelah itu, kalau mereka memang mau mencoba sesuatu alat yang berat atau beban, itu kita arahkan untuk pemakaian alat atau beban yang ringan terlebih dahulu. Tapi kita arahkan untuk pengulangan atau repetisinya yang kita banyakin, gitu, supaya badannya terbiasa dulu. Kan ada latihan buat pemula ya. Apa ada perbedaan dari latihan pemula dan yang udah mahir? Ya, pastinya ada. Kalau pemula kan dia ototnya belum terbiasa untuk dilatih, untuk di workoutin ya istilahnya gitu ya. Tapi untuk pemula ini kita biasanya tidak langsung dengan beban-beban yang berat. Tapi kalau misalkan yang sudah mahir atau yang memang sudah expert, itu biasanya mereka tidak terlalu banyak main kardio, mereka akan langsung memainkan alat seperti itu. Nah, pastinya untuk dari pemula untuk menjadi expert pun ada banyak tahapan ataupun proses, jadi tergantung dari stabilan atau tenaga dari masing-masing member. Jadi kita tidak bisa paksakan, tapi kita lihat dulu kemampuan dia pada saat dia memainkan alat-alat yang ringan atau kardio. Setelah mereka mampu menembus repetisi yang kita targetkan atau beban yang kita targetkan, kita akan naikin secara bertahap. Seperti itu. Untuk fasilitasnya nih, kira-kira fasilitas apa aja sih yang disediakan oleh pihak gym? Ya, fasilitas yang disediakan pihak gym, pastinya kalau di Orient Fitness sendiri, kita berdiri di atas 2 lantai. Kita pisahkan antara lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 itu kita fokuskan untuk kardio, bakar lemak, dan kesehatan jantung. Itu alat-alatnya ada di lantai 1. Kalau di lantai 2 lebih ke alat-alat berat atau beban. Jadi untuk pembentukan otot, semuanya ada di atas atau di lantai 2. Selain itu, kita memiliki kurang lebih sekitar 30-an alat gym, ya. Lalu kita parking atau parkir kita gratis dan di bawah pengawasan CCTV. Terus kita juga menyediakan locker bagi mereka yang memang membawa peralatan olahraga atau tas atau lain-lainnya, kita sediakan locker. Lalu kita juga ada free wifi. Terus mereka yang memang kehabisan baterai handphone juga bisa kita sediakan free HP juga, free charging juga. Lalu untuk mereka yang memang membawa
tempat minum dari rumah atau tumbler gitu ya, mereka bisa free refill air mineral secara free di Orange. Terus kita sediakan juga untuk TV kabel supaya nggak bosan aja gitu. Ya, kan di sini kan ada free locker ya. Ya. Kira-kira misalkan ada kehilangan barang di free locker-nya itu, tindakan apa yang dilakukan oleh pihak gym? Ya, kita tidak ada penggantian apapun ya, kecuali memang itu kelalaian dari pihak gym. Contohnya misalkan ada beberapa member yang dia menitipkan kunci di resepsionis gitu ya. Nah, misalkan resepsionisnya menghilangkan kunci atau tanpa sengaja resepsionisnya meninggalkan kunci di sembarang tempat dan akhirnya tercuri oleh orang, itu tentunya akan menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau misalkan kelalaian dia, misalkan pada saat kuncinya dipegang oleh si member, terus tiba-tiba jatuh dan ditemukan oleh orang lain dan akhirnya terjadi kehilangan, itu tentunya di luar tanggung jawab kita. Oke. Untuk selanjutnya, apa yang pihak gym lakukan jika pelanggan merusak fasilitas gym? Ya, untuk kerusakan itu kan ada beberapa jenis kalau menurut kita dikategorikannya, karena ini udah beberapa kali memang kejadian, emang real ada kejadian juga. Untuk kerusakan sarana dan prasarana, misalkan kan kita dikelilingin oleh cermin ya. Kalau gym itu kan pasti dikelilingin oleh cermin. Terus ada juga misalkan bangku atau dinding rusak. Kita ada term condition-nya, di mana member akan dibebankan perbaikan sekian persen tergantung dari besaran kerugian. Contohnya yang kemarin tanpa sengaja ada member yang tidak sengaja bersandar di cermin, ya mungkin kecapean atau gimana, terus pecah retak, itu kita akan bebankan ke member tersebut sekian persen dari total kerugian. Tentunya kita juga discuss dulu ya sama dia kerugiannya kurang lebih besarannya berapa dan member harus mengganti. Tapi jika terjadi kerusakan pada alat fitness, itu yang kita tidak dibebankan ke member karena itu adalah alat yang pemakaiannya sifatnya adalah bersama-sama. Gitu. Jadi satu alat itu kan dipakai rame-rame ya, gitu ya. Jadi itu sepenuhnya dibebankan kepada pemilik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada treadmill rusak, gitu ya, misalkan kita susah untuk mendeteksi itu siapa yang rusakin gitu kan, karena dipakai oleh sekian puluh atau sekian ratus orang secara bergantian dan kita berpikiran bahwa itu memang udah waktunya rusak atau gitu aja sih. Seperti itu. Oke. Membicarakan tentang member, apakah pihak gym menyediakan kartu member bagi para pelanggan? Ya, kartu member itu sebetulnya sekali lagi tujuannya kan adalah untuk mengidentifikasi bahwa benar member tersebut adalah member Orange Fitness dan terdaftar secara aktif di member Orange Fitness. Kalau misalkan memang kehilangan, kita hanya mengganti atau member hanya mengganti biaya kehilangan kartunya saja atau biaya penggantian kartu baru aja sih. Tidak ada denda yang seperti apa, nggak ada. Karena sifatnya tidak bisa diperjualbelikan, sifatnya juga memang tidak bisa ditukar dengan latihan di gym manapun, kita hanya dikenakan biaya penggantian kartu saja, penggantian kartu baru. Kan di situ tadi ada member, Kak. Berapa Ya. sih tarif yang dikenakan dikenakan oleh pihak gym kepada member atau pelanggan umum? Ada perbedaan tarifnya nggak? Ya, kita ada dua jenis member, Mbak.
Jadi member bulanan dan member harian. Member bulanan itu harganya 75.000 per bulan. Artinya member tersebut dipakai atau tidak dipakai, periodenya adalah habis dalam 1 bulan. Gitu. Jadi contohnya misalkan sekarang tanggal 30 Maret, kalau misalkan dia daftar hari ini, berarti dia akan habis di 30 April, satu bulan ke depan. Pada saat periode tersebut, member boleh menggunakan haknya, itu setiap hari boleh. Jadi kita tidak dibatasin untuk harus berapa kali dalam seminggu atau berapa bulan dalam sebulan berapa kali gitu, nggak ada. Jadi selama dia udah member, dia boleh menggunakan haknya mau setiap hari, mau setiap hari berapa jam, berapa menit, itu bebas, karena itu hak sebagai member bulanan. Gitu. Nah, kalau misalkan dia hanya mengambil member harian atau visit itu hanya 10.000. Jadi dia datang pada saat itu dan hanya untuk hari itu, ya dia hanya bayar 10.000. Tetap waktunya kita nggak batasin. Kalau misalkan dia kuatnya 2 jam, 3 jam, ya nggak masalah. Gitu. Biasanya sih kalau member harian itu biasanya memang orang-orang yang sibuk. Gitu. Mungkin dia bisanya hanya di Sabtu Minggu. Karena Senin sampai Jumatnya dia mungkin sibuk dengan kuliah atau sibuk dengan kerja. Dia bisanya hanya di Sabtu Minggu. Biasanya dia ngambil cuma harian. Tapi kalau misalkan yang memang dia punya waktu banyak dan niat punya program, niat pengen nge-gym, biasanya mereka akan ngambil member bulanan. Gitu. Ada lagi? Kalau untuk alatnya sendiri itu nge-supply atau kakak sendiri yang nyari supply-nya, atau memang sudah disuplai dari yang punya alat fitness gitu? Gimana ya? Nggak, kalau gym, kalau alat-alatnya sih kita yang nyari sendiri, yang kita sendiri yang nyari sih. Jadi kan kalau sebenarnya gini, namanya alat, namanya barang itu kan ada grade-nya ya, ada grade A, grade B, grade C, sama kayak mobil kita ada. Kalau kita mau ngerental mobil yang grade C, berarti kita pilih mobil ini. Kalau kita pengen yang punya budget lebih, kita pasti pilih yang grade yang lebih tinggi. Nah, sama juga di sini juga. Di sini juga saya juga kebetulan alat memang punya saya sendiri, saya beli sendiri. Alat-alat saya yang nyari, jadi tidak terpaku dengan satu supplier atau satu merek. Antara treadmill dengan sepeda itu bisa beda merek. Gitu. Jadi tergantung dari ketersediaan dana juga sih sebenarnya. Nah, nanti kalau misalkan udah berapa tahun, ada yang namanya peremajaan alat gitu. Jadi kalau misalkan ini udah kurang bagus atau udah terlalu jadul modelnya, kita akan ganti dengan yang lebih up to date gitu kan, lebih baru lagi. Sama kita yang nyari supplier sendiri, kita yang nyari merek sendiri, kita nyari alat sendiri. Kita mau mengganti pakai apa, nggak ada ketentuan harus pakai merek apa gitu. Kak mau nanya, apa sih yang pihak gym lakukan jika terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam gym, misalkan kecelakaan atau semacamnya? Ya, kalau kecelakaan sih yang berat itu kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar, belum pernah sih terjadi di Orevitas, tapi di gym lain pernah gitu. Yang paling besar adalah misalkan ketiban bahasanya ya, ketiban alat ya, alat bench press gitu ya, yang pakai batang gitu, itu ketiban karena dia saking nggak kuat naik ngangkat ke atas, akhirnya dia
bebannya jatuh ke bawah, gitu ya, kena dagu dan lain-lain itu pernah terjadi. Terus juga ada sampai orang yang pingsan karena memang terlalu diporsir, itu juga pernah kejadian. Yang pasti kita sih sediakan alat-alat P3K di gym, ya, dan kita juga edukasi ke resepsionis jika terjadi hal-hal seperti itu untuk segera menghubungi kita dulu, dan kita juga bisa memanggil dokter-dokter rekanan lah. Kebetulan juga di fitness juga ada beberapa profesi yang kebetulan nge-gym di sini, dari mulai dokter, polisi dan lain-lain gitu. Jadi kita punya rekanan. Gimana sih cara merawat alat-alat gym itu biar nggak cepat rusak? Ya. Nah ini biasanya kan orang-orang kan kadang-kadang kalau bicara mengenai usaha gym itu kan kadang-kadang orang berpersepsi bahwa oh kita beli alat, habis itu udah kita nggak ada urusan lagi untuk modal beli ini beli itu kan. Padahal sebenarnya yang namanya alat gym maintenance-nya lumayan berkala dan lumayan gede ya. Gitu. Jadi bicara mengenai perawatan sendiri, saya sih biasanya ada yang namanya controlling tiap minggu ya, bukan lagi tiap bulan tapi memang tiap minggu pasti saya akan ada kontrol masing-masing alat. Itu yang misalkan ketemu yang kendor-kendor gitu ya, misalkan itu kita nggak usah harus nunggu lepas dulu baru kita benerin. Terus tali sling jangan sampai nunggu putus dulu, tapi kalau misalkan udah sedikit mengelupas kita udah langsung antisipasi dengan yang baru. Terus perawatan-perawatan lainnya yang misalkan treadmill kita harus sering kasih oli gitu kan, supaya perputaran karpetnya tidak bermasalah lah, jadi lancar. Nah, jadi memang maintenance itu harus dimulai dengan perawatan rutin. Jadi tidak harus menunggu rusak dulu baru kita benerin. Itu justru lebih awet. Ya, terima kasih untuk Kak Heri yang sudah menyediakan waktunya untuk diwawancarai mengenai sistem pengelolaan gym. Ya, kalau ada yang kurang nanti bisa itu lagi aja, video lagi. Siap, Kak. Siap. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.